Suara tawa sinis Clara memecah kesunyian lobi perusahaan. Di hadapannya, seorang OB, office boy, berlutut, memegang cincin sederhana. Clara, seorang wanita cantik dengan karir cemerlang, terbahak-bahak melihat pemandangan memalukan itu. Bagaimana mungkin seorang OB berani melamarnya? Kau pikir aku akan sudi menikahimu, dasar pesuruh. Ejek Clara, tawanya semakin keras. Harga dirinya terluka. Pria ini, Reno, sang OB, adalah simbol kemiskinan dan ketidakberdayaan yang paling ia benci. Ia tak tahu, di balik seragam OB yang lusuh itu, Reno menyimpan rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah segalanya, menampar keras kesombongan Clara. Pria yang ia hina itu, yang berlutut pasrah di hadapannya, ternyata bukanlah sosok yang ia kira. Siapakah sebenarnya Reno? Mengapa ia berani melamar Clara yang begitu angkuh? Dan apa yang akan terjadi saat kebenaran terungkap di tengah kerumunan yang menyaksikan? Ini adalah kisah tentang kesombongan yang membabi buta, penyesalan yang terlambat, dan takdir yang tak terduga. Clara adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan multinasional terkemuka di Jakarta. Kecantikannya tak terbantahkan, gayanya selalu modis dan berkelas. Ia terlahir dari keluarga berada, terbiasa dengan fasilitas mewah sejak kecil. Pendidikan tinggi di luar negeri dan karir yang meroket membuatnya merasa superior. Clara selalu percaya, kesuksesan dan status sosial adalah segalanya dalam hidup. Ia memandang rendah siapapun yang tidak selevel dengannya. Ia memiliki prinsip hidup yang tegas. Ia hanya akan menikah dengan pria yang memiliki kekayaan dan kekuasaan setara atau bahkan lebih darinya. Cinta sejati? Bagi Clara, itu hanya omong kosong belaka. Setiap pagi, Clara tiba di kantor dengan mobil mewah, melenggang anggun melewati para staf, termasuk Reno, sang OB. Reno selalu menyapa dengan ramah, namun Clara jarang sekali membalasnya. Bagi Clara, Reno hanyalah bagian dari latar belakang, pelayan yang bertugas membersihkan kantor. Ia tak pernah sudi membuang waktu memikirkannya. Reno adalah lambang dari kehidupan yang sangat ia hindari. Clara sering tertawa sinis saat melihat Reno bekerja. Lihatlah dia, hidupnya hanya untuk membersihkan sampah. Bisiknya pada rekan-rekannya. Tanpa peduli, Reno mungkin mendengarnya. Reno selalu menatap Clara dengan pandangan aneh. Kadang ada kesedihan, kadang ada senyum tipis yang tak bisa Clara pahami. Clara menganggap itu sebagai tatapan kagum dari seorang rendahan. Pria-pria kaya dan berkuasa silih berganti mendekati Clara. Ia menikmati setiap perhatian, setiap hadiah mahal. Namun, tak satu pun dari mereka yang benar-benar berhasil menembus hatinya. Clara mencari pasangan yang sempurna di mata dunia, bukan di mata hati. Ia menginginkan pernikahan yang akan mengangkat statusnya lebih tinggi lagi, bukan yang didasari oleh perasaan tulus. Beberapa hari terakhir, Clara menyadari Reno bertingkah lebih aneh dari biasanya. OB itu sering terlihat gugup saat Clara lewat. Clara hanya mengernyit, merasa terganggu dengan tingkah anehnya. Ia tidak pernah menduga bahwa kegugupan itu akan berujung pada sebuah kejadian yang akan menghebohkan seluruh kantor. Sebuah momen yang akan menampar telak kesombongannya. Clara membayangkan dirinya akan segera dilamar oleh seorang pengusaha muda sukses. Ia telah menyiapkan jawaban ya yang anggun, disertai senyum paling menawannya. Hidupnya akan sempurna. Siang itu, suasana lobi kantor terasa berbeda. Lampu-lampu mendadak meredup, digantikan oleh cahaya temaram. Musik romantis mulai mengalun lembut, membuat para karyawan saling berbisik heran. Clara baru saja keluar dari lift, hendak menuju kantin. Ia mengernyit. "Acara apa ini? Mengganggu saja," gumamnya, merasa terganggu dengan kejutan yang tak ia mengerti. Tiba-tiba, dari kerumunan karyawan muncullah Reno, sang OB. Ia mengenakan seragam kerjanya yang biasa. Namun di tangannya ada sebuket bunga mawar merah yang agak lusuh. Reno berjalan perlahan mendekati Clara. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketulusan yang murni. Clara menatapnya jijik. Apa yang dilakukan pesuruh ini? Reno berhenti tepat di hadapan Clara, di hadapan ratusan pasang mata yang kini tertuju pada mereka.
Karyawan lain berbisik-bisik, tidak mengerti apa yang akan terjadi. Perlahan, Reno berlutut. Satu lututnya menyentuh lantai marmer lobi yang bersih. Tangannya yang sedikit kasar karena pekerjaan, kini memegang kotak kecil beludru berisi cincin perak sederhana. "Nona Clara," suara Reno bergetar. "Saya tahu ini tidak pantas, tapi saya mencintai Anda. Maukah Anda menikah dengan saya?" Lobi hening seketika. Tak ada suara kecuali detak jantung Clara yang bergemuruh karena syok dan amarah. Lamaran dari seorang OB di depan semua orang. Wajah Clara memerah padam, bukan karena malu tapi karena murka yang luar biasa. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, dipermalukan di hadapan semua kolega dan bawahannya. Tawa sinis melengking dari bibir Clara. Tawa yang keras dan meremehkan, memecah kesunyian lobi. Ia tertawa, menatap Reno yang masih berlutut dengan pandangan jijik dan geli. "Kau melamarku? Kau seorang OB?" Clara berkata dengan nada menghina. Tawanya tak berhenti. "Kau pikir aku sudi menikahimu, dasar pesuruh?" Sadar diri, ia mencabut bunga mawar dari tangan Reno, lalu melemparkannya ke lantai. Cincin di kotak beludru itu ia sentil hingga jatuh menggelinding. "Jangan pernah bermimpi," bentaknya. Reno hanya tertunduk. Wajahnya yang pucat kini semakin lesu. Karyawan lain saling pandang. Ada yang kasihan pada Reno, ada yang menganggapnya bodoh. Clara merasa menang. Ia telah menunjukkan tempat Reno. Ia telah membuktikan betapa tinggi statusnya. Ia melenggang pergi, meninggalkan Reno yang masih berlutut sendirian. Tawa sinis itu terus terngiang di telinga Reno. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh arti, namun tak seorang pun di sana yang menyadarinya, kecuali satu orang. Di sudut lobi, seseorang menyaksikan seluruh adegan itu. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi, CEO perusahaan tempat Clara dan Reno bekerja. Namanya Tuan Adi. Ia hanya tersenyum tipis. Setelah Clara pergi dan kerumunan bubar, Tuan Adi menghampiri Reno yang masih berlutut. Reno segera berdiri memberi hormat. "Maaf Tuan Adi," ucap Reno. "Tidak apa-apa nak," kata Tuan Adi lembut. "Rencana ini berjalan sesuai yang kita duga, kan?" Reno mengangguk, senyum tipis terukir di wajahnya. Tuan Adi adalah ayah kandung Reno. Mereka adalah pemilik perusahaan multinasional tempat Clara bekerja. Reno, yang sebenarnya adalah pewaris tunggal perusahaan, sengaja menyamar sebagai OB. Ini adalah ujian yang Tuan Adi berikan kepada Reno, dan ujian yang secara tidak langsung melibatkan Clara. Reno ingin mencari pasangan hidup yang tulus, yang tidak melihat status atau harta. Ia telah mendengar banyak tentang Clara. Kecantikannya, kecerdasannya dalam pekerjaan, tapi juga kesombongan dan pandangannya yang meremehkan orang lain. Reno ingin melihat sendiri. "Bagaimana perasaanmu, nak?" tanya Tuan Adi. "Tidak apa-apa, ayah. Setidaknya saya tahu siapa dia sebenarnya," jawab Reno. Matanya memancarkan ketenangan. Cincin perak yang dilempar Clara tadi diambil Reno dari lantai. Itu bukan cincin biasa. Itu adalah cincin warisan keluarga yang selalu digunakan untuk melamar calon pendamping pewaris. "Kau yakin ingin teruskan rencana ini?" tanya Tuan Adi. "Sangat yakin, ayah. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang," tegas Reno. Reno memang telah lama memperhatikan Clara. Ia melihat kegigihan Clara dalam bekerja, namun juga kegelapan hati dan kesombongannya. Ia ingin mengubahnya. Tuan Adi dan Reno kemudian menuju ruangan rahasia di lantai atas. Ruangan itu adalah kantor utama CEO, bukan ruang kecil tempat Reno biasa membersihkan. "Besok kita akan membuat pengumuman penting," kata Tuan Adi. "Saatnya membuka mata mereka, terutama mata Nona Clara yang sombong itu." Reno mengangguk. Ia membayangkan ekspresi Clara saat kebenaran terungkap. Bukan untuk membalas dendam, melainkan agar Clara belajar makna kerendahan hati. Ia telah mempersiapkan segalanya, termasuk surat pengunduran dirinya sebagai OB dan surat pengangkatan dirinya sebagai CEO baru. Sebuah perubahan tak terduga.
Keesokan paginya, seluruh karyawan dikumpulkan di aula besar. Suasana tegang dan penasaran. Mereka bertanya-tanya, pengumuman penting apa yang akan disampaikan oleh CEO. Clara datang dengan senyum puas. Ia melihat Reno, sang OB, berdiri di barisan belakang, menunduk. Clara merasa menang, puas setelah kemarin mempermalukan pria itu. Tuan Adi naik ke panggung. Selamat pagi, hadirin sekalian. Ada 2 pengumuman penting hari ini, ucapnya memulai. Pengumuman pertama adalah tentang dirinya yang akan pensiun. Karyawan terkejut. Siapa yang akan menggantikan Tuan Adi? Suasana semakin tegang. Clara tersenyum, berharap dirinya akan menjadi salah satu kandidat. Dan pengumuman kedua, lanjut Tuan Adi, suaranya lantang, adalah tentang CEO baru perusahaan kita. Dia adalah putra tunggal saya, pewaris sah perusahaan ini. Sorakan kegembiraan dan tepuk tangan bergemuruh. Clara ikut bertepuk tangan, penasaran siapa putra semata wayang sang CEO. Pasti pria tampan dan kaya raya. Silakan nak, maju ke depan, kata Tuan Adi menunjuk ke arah barisan belakang. Clara menoleh, mencari-cari sosok pria yang dimaksud. Lalu matanya terbelalak. Wajahnya seketika pucat pasi. Langkah Reno, sang OB, melangkah maju ke depan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Reno naik ke panggung, berdiri di samping Tuan Adi. Wajahnya yang biasa polos, kini memancarkan aura wibawa yang luar biasa. Ia mengenakan setelan jas mahal, bukan seragam OB. Perkenalkan, inilah CEO baru kalian, Reno Dirgantara, kata Tuan Adi, suaranya penuh bangga. Aula kembali hening, kali ini karena syok yang mendalam. Clara terpaku, matanya tak berkedip, otaknya tak bisa memproses informasi ini. Reno, OB itu, pewaris perusahaan. Mustahil, ini pasti mimpi buruk. Ia melihat cincin perak sederhana yang kemarin ia lempar, kini melingkar indah di jari manis Reno. Bukan cincin biasa, melainkan simbol kekuasaan. Seluruh lobi seolah berputar. Tawa sinisnya kemarin kini berbalik menamparnya keras. Ia merasa dihantam martil. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Clara merasa seluruh pasang mata menatapnya. Tatapan yang tadinya mengagumi, kini berubah menjadi rasa kasihan, bahkan mungkin ejekan. Ia ingin menghilang. Ia mengingat setiap kata-kata hinaan yang ia lontarkan pada Reno. Setiap kali ia menertawakan Reno di belakang punggungnya. Semua itu kini terasa seperti pisau yang menusuknya. Reno, sang OB, adalah seorang miliarder, pewaris perusahaan raksasa. Dan ia, Clara, si manajer sombong, telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapannya. Selamat bekerja dengan CEO baru kalian, kata Tuan Adi mengakhiri pidatonya. Reno melangkah maju, mengambil alih mikrofon. Matanya menyapu kerumunan. Pandangannya berhenti sejenak pada Clara. Tidak ada kemarahan di sana, hanya sebuah senyum tipis yang penuh arti. Senyum yang membuat Clara semakin merasa kecil. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik, ujar Reno, suaranya tegas namun ramah. Dan saya berharap kita semua bisa belajar untuk tidak menghakimi seseorang dari penampilan luarnya saja. Kalimat terakhir itu seperti petir yang menyambar Clara. Sebuah sindiran halus yang langsung menusuk ke ulu hati. Reno tidak membalas dendam dengan kata-kata kasar, melainkan dengan kebijaksanaan. Clara merasa air matanya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan dan harga diri yang terkoyak. Ia telah meremehkan berlian yang menyamar jadi kerikil. Bagaimana bisa ia sebodoh ini? Bagaimana bisa ia begitu buta oleh kesombongan? Ia telah melewatkan kesempatan emas. Ia bahkan menendang kesempatan itu jauh-jauh. Reno yang ia hina adalah pria impian yang selama ini ia cari. Kaya, berkuasa, namun berhati mulia dan rendah hati. Pria yang rela menyamar untuk menemukan cinta sejati. Ia mengingat tawa sinisnya di lobi. Tawa yang kini menjelma menjadi ratapan pilu. Tawa itu bukan kemenangan, melainkan sebuah kutukan abadi bagi kesombongannya. Clara tidak pantas mendapatkan Reno. Ia tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Rasa bersalah menghantuinya. Ia ingin waktu berputar kembali.
ingin menarik semua perkataannya. Setelah pengumuman itu, Clara menghilang dari kantor selama beberapa hari. Ia tidak bisa menghadapi tatapan orang-orang, apalagi Reno. Ia mengurung diri di apartemen mewahnya. Pikirannya terus berputar pada kejadian itu, pada senyum Reno yang tulus, pada tawa sinisnya sendiri. Ia sadar, selama ini ia telah hidup dalam gelembung kesombongan. Ia mulai membaca buku-buku yang dulu ia anggap tidak penting. Buku tentang etika, empati, dan makna kehidupan. Ia mencoba memahami mengapa Doni, Reno, atau orang-orang seperti mereka bisa berhati tulus. Clara mulai menyadari, kekayaan dan status sosial tidak bisa membeli segalanya. Tidak bisa membeli kebahagiaan sejati, apalagi harga diri yang kini terkoyak. Beberapa minggu kemudian, Clara kembali ke kantor. Wajahnya masih pucat, namun tatapan matanya berbeda. Ada kerendahan hati di sana, ada penyesalan yang mendalam. Ia menghampiri Reno di kantor barunya. "Pak Reno," ucapnya lirih. Saya minta maaf." Suaranya bergetar. Reno menatapnya tenang. "Saya sudah memaafkan Anda, Nona Clara," kata Reno lembut. "Saya berharap Anda bisa belajar dari kejadian ini." Clara mengangguk, air matanya kembali menetes. Clara tidak dipecat. Reno membiarkannya tetap bekerja, bahkan tetap menjadi manajer proyek. Ini adalah bentuk pelajaran, bukan hukuman. Sejak hari itu, Clara benar-benar berubah. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi memandang rendah orang lain. Ia menyapa semua karyawan dengan ramah, termasuk para OB dan cleaning service. Ia belajar mendengarkan, belajar berempati. Ia bahkan sering terlihat membantu Reno mengangkat berkas atau membersihkan meja, sesuatu yang tak pernah ia lakukan dulu. Clara bekerja lebih keras, bukan untuk mengejar status, melainkan untuk membuktikan dirinya. Ia menjadi sosok yang disegani, bukan karena kekayaan, tetapi karena perubahan karakternya. Ia sering mengamati Reno dari jauh. Senyumnya kini memancarkan kedamaian, bukan lagi sinisme. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa bersama Reno. Takdir telah menuliskan kisah yang berbeda. Tapi Reno telah memberinya pelajaran yang tak ternilai. Pelajaran tentang arti kerendahan hati, tentang pentingnya melihat hati daripada harta. Clara menemukan makna baru dalam hidupnya. Ia masih cantik, masih sukses. Namun, kini ia adalah pribadi yang lebih baik. Ia belajar dari kesalahannya dan terus tumbuh. Dan di setiap langkah kakinya, di setiap interaksinya dengan orang lain, Clara selalu mengingat tawa sinisnya yang memalukan itu. Tawa yang paradoksnya telah membukakan matanya. Ia hidup dengan warisan berharga dari seorang OB yang ternyata adalah seorang raja. Warisan kebijaksanaan, pengampunan, dan pelajaran bahwa cinta sejati melihat jiwa bukan status.